Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, setiap tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia dimaksudkan untuk memberikan kesadaran dan juga peringatan kepada semua masyarakat internasional untuk memperhatikan masalah pangan baik di tingkat global, regional maupun nasional. Hari Pangan Nasional Sedunia, Hari Pangan Sedunia pada tahun 2024 mengambil tema hak atas pangan untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar bisa hidup sehat dan produktif. Hak atas pangan memang satu hal yang harus dipenuhi dan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Hanya saja kalau kita melihat fakta bahwa meskipun Hari Pangan sudah diperingati lebih dari 40 tahun sejak dicanangkan pertama kali pada tahun 1981, hanya saja masalah pangan masih banyak terjadi dan semakin hari semakin kompleks. FAO mencatat bahwa masalah pangan bukan hanya masalah ketersediaan, tetapi juga terkait dengan masalah distribusi maupun akses sehingga pangan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh individu. Secara internasional, FAO mengatakan bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh petani di dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat global atau populasi global saat ini, bahkan lebih banyak. Hanya saja, FAO juga mencatat bahwa masih ada sebanyak 733 juta warga dunia saat ini yang mengalami kelaparan dan sekitar 2,8 miliar penduduk dunia belum mendapatkan makanan yang sehat. Di dalam negeri sendiri kita juga masih melihat banyak sekali masalah pangan. Misalnya terkait dengan masalah ketersediaan, kita masih sangat tergantung pada impor. Pada tahun 2023 telah tercatat ya rekor impor beras yang tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu sekitar 3,06 juta ton beras. Demikian juga pada tahun yang sama masih juga terjadi kenaikan harga pangan, salah satunya adalah kenaikan harga beras di Jawa Tengah yang sampai tercatat Rp15.600 per kilogram. Di tengah kondisi kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, misalnya di Maret 2024 itu masih tercatat sekitar 9,03% penduduk Indonesia itu miskin. Maka dengan adanya kemiskinan ini menjadikan akses pangan secara ekonomi tidak bisa dipenuhi. Dampaknya adalah masyarakat tidak bisa memenuhi pangan itu secara sempurna atau secara sehat dan memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi dari konsumsi pangan tersebut. Selain itu, kita juga melihat masalah gizi masih banyak ya. Jadi kita melihat ada masalah stunting sebanyak 21 lebih ya persen dari balita kita mengalami stunting atau sekitar 13,5 juta balita mengalami stunting. Yang gizi kurang pun masih banyak, yaitu sekitar 8,5%. Dari masalah-masalah ini menunjukkan bahwa masalah pangan atau ketersediaan pangan itu hak pangan. Pemenuhan pangan itu bukan sekedar masalah produksi, tetapi juga masalah distribusi dan juga akses terhadap pangan. Tadi misalnya masalah kemiskinan yang menghambat pangan terhadap bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya sudah banyak ya, upaya yang dilakukan di dalam negeri sendiri. Kita bisa melihat ada food estate ya, yang sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah ketersediaan pangan. Kemudian ada bantuan pangan, misalnya ada Raskin atau yang sekarang disebut sebagai Rastra atau beras sejahtera ya.
yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan, khususnya adalah beras. Demikian juga ada program penyelesaian masalah gizi, misalnya program percepatan penyelesaian masalah stunting. Tetapi sampai saat ini kita melihat bahwa upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan atau perlu ada solusi tuntas terhadap masalah pangan tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya ketika melihat segala permasalahan, kita akan melihat bagaimana Islam menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, pangan di dalam politik ekonomi Islam diposisikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin pemenuhannya sampai setiap individu itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara baik, ya, baik itu nanti dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Mekanisme yang dilakukan di dalam politik ekonomi Islam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan setiap individu, diantaranya adalah yang pertama, Islam mewajibkan bagi setiap laki-laki untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Di sana disampaikan bahwa kewajiban dari para ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian yang baik kepada para ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika ada kewajiban bagi laki-laki untuk menafkahi keluarganya, maka negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga para laki-laki mendapatkan pekerjaan dan mampu untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya, dalam kondisi tidak ada kepala keluarga atau ada kepala keluarga tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan pangan, maka kewajiban tersebut kembali atau beralih ke kerabatnya. Sebagaimana disampaikan di dalam sebuah hadis, mulailah memberi nafkah itu dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian famili terdekatmu. Kemudian jika tidak ada kerabat, maka tetangga juga berkewajiban secara sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan dari tetangganya yang kelaparan. Selanjutnya pada kondisi terakhir, maka negara wajib untuk memenuhi kebutuhan setiap individu terhadap pangannya yang membutuhkan. Demikian mekanisme jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap individu melalui mekanisme penafkahan dan selanjutnya tadi. Dengan demikian maka kendala terhadap pemenuhan pangan itu tidak akan terjadi karena masalah kemiskinan misalnya, atau masalah tidak ada orang yang menanggung pangannya. Kemudian Islam juga dalam politik pertanian terkait dengan ketersediaan itu menjamin ketersediaan pangan ini melalui politik pertanian yang mencakup produksi pangan itu sendiri, kemudian pengolahan pangan, dan juga melalui perdagangan pangan. Dalam produksi pangan itu ditujukan untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan atau ketersediaan pangan. Upaya yang dilakukan melalui dua hal, yaitu melalui upaya intensifikasi, yaitu penggunaan bibit unggul atau menggunakan teknologi, kemudian melakukan manajemen yang baik terhadap budidaya pertanian sehingga nanti meningkat produktivitas dari usaha pertanian tersebut, sehingga nanti akan terpenuhi atau tersedia pangan yang cukup. Rasulullah pernah memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian atau sarana pertanian untuk bagaimana seorang laki-laki itu bisa mengolah lahannya. Demikian juga Umar bin Khattab juga pernah memberikan bantuan baik benih maupun peralatan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kemudian selain intensifikasi, upaya peningkatan produksi juga dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi. Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian itu dilakukan dengan melaksanakan hukum-hukum pertanahan. Di antaranya adalah adanya upaya untuk meningkatkan atau
luaskan tangan itu tanah yang bisa diolah dengan menghidupkan tanah mati ya. Jadi dengan adanya tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang baik maupun oleh negara, maka orang yang mengolahnya itu menjadi pemiliknya. Dengan demikian maka akan semakin luas lahan yang tersedia untuk produksi pertanian. Kemudian selain itu juga ada larangan untuk menelantarkan tanah. Ya, misalnya disampaikan kalau tanah itu ditelantarkan lebih dari 3 tahun, maka hendaklah dia diberikan kepada saudaranya agar bisa diolah. Itu diantara upaya untuk penyediaan pangan. Selain itu, dorongan untuk melakukan pengolahan pangan juga dilakukan dalam rangka menganeka-ragamkan produksi pangan, sehingga nanti pangan yang tersedia itu beragam dan juga sehat ya. Sehingga politik pertanian juga mendorong adanya industri-industri pangan yang akan menyediakan pangan yang beragam dan sehat. Kemudian terkait dengan perdagangan pangan juga Islam menjelaskan atau menggariskan bahwa perdagangan itu harus dilakukan sedemikian rupa ya, sehingga produk-produk pertanian itu bisa terjangkau harganya ya. Kemudian tidak ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan harga itu terdistorsi sehingga masyarakat menjadikan sulit untuk mendapatkan pangan atau harga yang tinggi ya. Nah, demikian beberapa hal ya yang bisa dilakukan atau dilakukan oleh politik pertanian maupun politik ekonomi Islam sehingga pangan itu tersedia dan juga terdistribusi sampai ke masyarakat. Negara juga akan memberikan infrastruktur baik pasar, kemudian juga jalan ya, sehingga pangan itu bisa diakses secara fisik oleh masyarakat juga dengan mudah. Semua ini bisa terjadi ya ketika sistem ekonomi itu diterapkan, karena salah satu yang diperlukan dalam melakukan semua tadi adalah adanya pembiayaan dari upaya-upaya tersebut. Dan sistem ekonomi Islam salah satunya dengan pengelolaan kepemilikan umum yang benar, yaitu dikelola oleh negara sebagai wakil dari masyarakat, kemudian nanti hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Dengan demikian akan ada dana untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tadi dari pengelolaan sumber daya alam misalnya yang melimpah di negeri ini. Ya. Demikianlah bagaimana sistem politik ekonomi dan juga politik pertanian mampu untuk menjamin ya terpenuhinya pangan, sehingga apa yang diinginkan bahwasanya hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik itu akan terwujud hanya dengan Islam. Semua ini hanya bisa dilakukan ketika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.